Tapi betapa kagetnya mereka ketika melihat ada sosok jenazah yang sudah membusuk dan badannya ini sudah mulai mencair, tergeletak di lantai ruangan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ini Nugi. Lekku, semuanya apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bisa menjalani aktivitas sehari-harinya seperti biasa tanpa ada kendala sedikit pun. Amin. Udah lama banget kita nggak cerita horor dan hari ini kita kedatangan cerita horor lagi. Kali ini kisahnya mengenai seorang penderita gangguan jiwa yang berusia 54 tahun yang dirawat di sebuah rumah sakit jiwa tiba-tiba menghilang dari kamar perawatnya. Pasien ini bernama Margaret Schilling. Nah, udah dilakukan pencarian besar-besaran tapi tidak kunjung ketemu. Sampai akhirnya Margaret Schilling ditemukan di salah satu ruangan yang tidak terduga. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya yang lebih mendalam, buat lekku semua yang belum subscribe channel aku, ayo di-subscribe dulu. Dan jangan lupa nyalain loncengnya, biar lekku nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Kisah ini terjadi di sebuah rumah sakit jiwa The Athens Asylum. Awalnya, rumah sakit ini tidak memiliki spesialisasi apapun, bahkan terkesan seperti sebuah panti. Karena pada saat itu rumah sakit ini bisa menampung berbagai pasien mulai dari anak-anak, remaja, lansia, penderita epilepsi, penderita tuberkulosis, bahkan tunawisma sekalipun. Rumah sakit ini awalnya tidak berfokus untuk merawat pasien dengan gangguan mental. Nah, mulai pada tahun 1970-an, ketika bidang psikiatri sudah mulai berkembang pesat, rumah sakit ini akhirnya difokuskan untuk merawat pasien dengan gangguan mental saja. Salah satu pasiennya adalah Margaret Schilling. Margaret Schilling sendiri masuk di rumah sakit jiwa The Athens pada tahun 1978, ketika usianya 53 tahun. Sebelumnya, Margaret ini menjalani hari-harinya normal. Dia menjadi orang normal. Bahkan dia berkeluarga, dia memiliki suami dan 3 orang anak. Nah, selama Margaret ini hidup sampai 50 tahun, dia itu menjadi manusia biasa tanpa ada kendala gangguan mental. Ketika ibunya meninggal, Margaret ini baru berubah. Dia mulai menunjukkan sikap anehnya. Dia mengalami delusi, dia menganggap ibunya ini masih ada di sekitarnya. Dia bahkan terlihat ngobrol sendiri, berbicara sendiri, tapi yang dia rasakan, dia itu sedang mengobrol dengan ibunya. Dia justru kaget dengan orang-orang di sekitarnya yang tidak bisa melihat ibunya di situ. Nah, karena tingkah lakunya sudah semakin aneh, pihak keluarganya pun akhirnya membawa Margaret ke rumah sakit jiwa The Athens Asylum. Margaret ini dikategorikan sebagai pasien dengan resiko rendah. Walaupun dia mengalami delusi dan sesekali mengungkapkan pikiran-pikiran paranoidnya, tapi dia bersikap cukup tenang. Dia nggak suka marah-marah, nggak suka ngamuk-ngamuk, nggak suka lempar-lempar barang. Dia terlihat seperti orang normal pada umumnya. Tapi walau begitu, dia tetap ditempatkan di ruangan Blok D, di mana ruangan tersebut mendapatkan pengawasan intensif 24 jam non-stop. Di ruangan Blok D ini bentuknya koridor yang memiliki 16 kamar berhadapan. Jadi kamarnya hadap-hadapan kanan-kiri 88. Setiap malam, pintu-pintu kamar pasien selalu dikunci rapat. Jendelanya pun dipasangi jeruji besi. Dan di setiap koridor selalu ada perawatnya yang mengawasi, sehingga akan sangat mustahil buat para pasien untuk bisa kabur. Pada 1 Desember 1978, perawat melakukan kegiatannya seperti biasa. Dia membagikan sarapan kepada pasien-pasiennya, mengecek pasien-pasiennya, tapi pada saat itu perawat dibuat kaget ketika masuk ke kamar Margaret. Karena ketika perawat ini masuk ke kamar Margaret, kamarnya sudah sangat berantakan. Barang-barang berjatuhan, berserakan, spray sobek-sobek, dan Margaret menghilang dari kamarnya. Nah, perawat yang menemui kejadian ini langsung melaporkan kepada staf lain, dan dilakukanlah pencarian besar-besaran. Pencarian dari ujung gedung satu sampai ujung gedung lainnya, tapi belum mendapatkan hasil apapun. Margaret ini menghilang misterius, karena
pintu, lantai, tembok, serta jendela kamar Margaret ini normal, nggak ada kerusakan apapun dan nggak ada tanda-tanda jejak Margaret menghilang sama sekali. Semua staf di rumah sakit tersebut diinterogasi, dimintai keterangan, tapi belum menemukan titik terang sama sekali. Tapi ada salah satu perawat bercerita bahwa beberapa minggu sebelum Margaret menghilang, Margaret ini menunjukkan tingkah yang aneh. Dia tiba-tiba tidak mau berbicara, dan ketika diajak bicara, dia ini tidak merespon apapun. Seperti seolah-olah Margaret ini tiba-tiba bisu dan tuli. Tapi lagi-lagi, keterangan itu belum menunjukkan sebuah titik terang untuk menemui Margaret. Pencarian dilakukan selama 2 minggu dan akhirnya diberhentikan. Pada tanggal 12 Januari 1979, para pekerja renovasi mendatangi rumah sakit tersebut untuk melakukan renovasi dan pengecekan berkala. Pada saat itu, para pekerja akan mendatangi bangsal N20 di lantai 4 rumah sakit tersebut. Bangsal itu sudah lama sekali ditutup karena memang letaknya yang tidak strategis dan akses menuju ke ruangan tersebut sangat sulit. Ruangan itu terakhir dibuka pada 2 tahun lalu, yaitu sekitar pada tahun 1976 sampai 1977 untuk ruang isolasi para pasien yang memiliki penyakit menular. Nah, sejak saat itu, ruangan itu benar-benar ditutup dan tidak difungsikan sama sekali. Ketika para pekerja mau masuk ke ruangan tersebut, ternyata ruangan itu terkunci dari dalam, sehingga mau tidak mau, pekerja itu akhirnya mendobrak pintu ruangan tersebut. Nah, ketika didobrak, bau menyengat, bau busuk keluar dari dalam ruangan tersebut. Awalnya para pekerja ini berpikir mungkin hewan yang mati, tikus kah, atau ada bangkai binatang apa. Tapi betapa kagetnya mereka ketika melihat ada sosok jenazah yang sudah membusuk dan badannya ini sudah mulai mencair, tergeletak di lantai ruangan tersebut. Ketika didekati, jenazah itu dalam keadaan tidak berpakaian. Pakaiannya itu terlipat rapih di sampingnya. Ketika dikonfirmasi, ternyata jasad tersebut adalah Margaret Celine yang menghilang pada 1 Desember 1978, yaitu sebulan yang lalu, 42 hari tepatnya, 42 hari yang lalu. Nah, langsunglah itu dievakuasi jenazah di Margaret. Ketika badannya sudah diangkat, di lantainya itu masih membekas noda bekas cap tubuhnya. Jadi di lantai itu masih ada bentuk tubuhnya yang tidak bisa dihilangkan sampai detik ini. Walaupun para petugas sudah mencoba membersihkannya dengan berbagai produk, berbagai cairan, tapi noda tersebut sampai detik ini tidak bisa menghilang. Nah, tim medis memperkirakan si Margaret ini meninggal sekitar 3-4 minggu yang lalu, yaitu tepatnya ketika pencarian mulai dihentikan. Nah, kata tim medis, Margaret ini meninggal kemungkinan karena serangan jantung. Walaupun pada saat itu hipotermia juga bisa menjadi sebuah penyebab yang cukup kuat karena pada saat itu suhu di situ mencapai -6 derajat Celcius. Nah, yang menjadi pertanyaan banyak orang sampai detik ini adalah bagaimana cara Margaret bisa masuk ke ruangan tersebut. Sedangkan ruangan itu sudah bertahun-tahun tidak difungsikan, bertahun-tahun dikunci. Bagaimana cara Margaret bisa masuk ke ruangan tersebut yang aksesnya cukup sulit dan dia bisa mengunci diri di dalam ruangan itu. Anehnya lagi, kenapa dia ditemukan dengan tidak berpakaian dan pakaiannya itu ditata rapih di sampingnya. Itu yang masih menjadi misteri sampai saat ini. Tapi walaupun banyak orang berspekulasi, kemungkinan dia mengalami hipotermia parah, karena ketika kita mengalami hipotermia yang parah, kita itu sudah tidak bisa merasakan dingin lagi, justru badan kita itu merasakan panas. Sehingga mungkin pada saat itu karena saking panasnya, Margaret akhirnya melepas bajunya agar dia tidak kepanasan. Tapi ya lagi-lagi itu bukan menjadi sebuah jawaban atas meninggalnya Margaret karena pihak medis sudah menetapkan itu terjadi karena serangan jantung. Kematiannya yang misterius itu akhirnya memunculkan cerita-cerita horor setelahnya. Noda yang membentuk badannya di lantai ruangan tersebut seperti menyimpan jiwa Margaret yang belum bisa lepas dari ruangan tersebut.
Beberapa kali warga mendengar teriakan-teriakan minta tolong dari ruangan tersebut, dan tidak jarang juga warga melihat sesosok penampakan di jendela ruangan tersebut, seorang wanita yang badannya sangat kurus sedang berdiri di jendela itu. Nah, pada tahun 1993, akhirnya rumah sakit tersebut ditutup secara permanen. Begitulah kisah tentang Margaret Shillin yang tiba-tiba menghilang secara misterius. Sebenarnya kasihan juga ya, Le ya. Dia ada di ruangan terpencil, ruangan yang tidak bisa diakses, yang sulit diakses lah. Dan dia tidak bisa makan selama berminggu-minggu. Dia pasti menahan lapar, dia pasti ketakutan, kedinginan, sehingga akhirnya dirinya meninggal dengan cara yang cukup mengenaskan. Tapi kita doakan semoga jiwa Margaret, arwah Margaret itu bisa lekas menemukan tempat yang terbaik di sisinya. Nah, cukup sekian cerita kali ini. Kalau ada saran, kritik yang membangun, silakan Le, biar aku bisa dijadikan sebagai perbaikan di konten-konten aku selanjutnya. Dan buat para leku yang mau kirim-kirim cerita pengalaman horornya, langsung saja kirimkan ke DM Instagram aku ataupun TikTok aku di @hainugi_. Di situ kalian silakan bercerita apapun yang pengen kalian ceritakan, nanti akan aku ceritakan di channel aku. Nah, terima kasih buat leku yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, comment, share, and subscribe. Sekali lagi, jangan lupa di-subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Nah, kalau kali ini aku banyak kesalahan kata, salah perbuatan, ataupun tingkah laku yang kurang berkenan, aku meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih buat para leku yang setia menonton video-video aku. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.